Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pertemuan selanjutnya di materi sistem pengambilan keputusan ya. Nah, kita bahas lagi untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang expert system. Ini bagian dari sistem yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi salah satu jenis dari sistem itu sendiri yaitu expert system. Nah, expert system ini dikembangkan pertama kali oleh komunitas AI. Jadi antara AI dan expert system itu hampir sama tujuannya ya. Jadi expert system yang pertama itu adalah General Purpose Solver atau GPS yang selama ini kita sudah pernah kenal. Kalau misalnya mau melihat sesuatu biasanya kita menggunakan GPS. Nah, GPS ini pertama kali dikembangkan oleh Sinewal Simon. Nah, expert system ini merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer. Jadi, bagaimana pengetahuan manusia yang sudah akurat, itu biasanya yang sudah, misalnya pengetahuan tentang ilmu kedokteran, itu kan sudah fasih ya ilmunya, sudah jelas ilmunya. Nah, itu ditransformasikan ke dalam suatu sistem yang menggunakan komputer. Nah, itu disebut dengan expert system agar komputer ini dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan para ahli. Jadi, bagaimana si expert system ini berusaha untuk mengganti peran dari suatu ahli. Jadi, misalnya untuk permasalahan yang sudah fasih dalam ilmu kedokteran misalnya. Nah, nanti si expert system ini akan menggantikan peran dari para dokter itu sendiri sehingga ketika kita menginput suatu permasalahan yang ada, nanti si expert system ini akan memberikan rekomendasi. Oh, misalnya kita sakit perut, terus gejalanya seperti apa. Nah, nanti si sistem ini akan memberikan rekomendasi, obat yang cocok untuk penyakit yang sedang kita alami A, B, C, D misalnya. Sama halnya seperti ketika kita ingin konsultasi kepada dokter. Tapi di sini konsultasi tersebut nantinya kita alihkan ke dalam suatu sistem yang namanya disebut sebagai expert system. Nah, tapi expert system ini tidak untuk menggantikan kedudukan seorang pakar, tetapi untuk memasyarakatkan pengetahuan. Jadi misalnya kalau kita kesulitan bertemu dengan suatu pengetahuan ataupun seorang ahli ataupun seorang pakar. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kan kita kalau misalnya mau ketemu dengan seorang pakar itu kan butuh waktu, butuh janji seperti itu ya, dan butuhkan manajemen waktu yang baik gitu. Biasanya juga cukup lama. Nah, dengan adanya expert system ini kita tetap bisa nanti berinteraksi dalam tanda kutip dengan pakar istilahnya, tapi dengan bantuan si sistem ini sendiri. Nah, keuntungan dari expert system yang pertama memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Dalam artian tadi misalnya kita ada dalam ilmu kedokteran, nggak perlu lagi nanti ke SPOG, kita bisa melihat, oh gejala seperti ini nanti hasil rekomendasinya ABCD. Kemudian bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Jadi ketika kita melakukan suatu permasalahan yang dilaksanakan secara otomatis, bisa kita masukkan ke dalam expert system ini sehingga bisa mendapatkan keputusan secara otomatis juga. Kemudian menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Jadi di dalam expert system ini para pakar atau ahli yang akan menjadi sumber datanya dan akan dimasukkan ke dalam suatu sistem. Kemudian meningkatkan output dan produktivitas, lalu meningkatkan kualitas, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Dalam artian nanti ilmu yang ada di dalam para pakar itu ditransfer ke dalam suatu sistem yang dinamakan expert system. Kemudian mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Misalnya di dalam perbatasan-perbatasan itu kan cukup berbahaya ya kalau kita misalnya berinteraksi di sana. Nah, dengan adanya bantuan expert system ini akan bisa berinteraksi dengan para pakar juga, orang-orang yang terlibat di dalam lingkungan perbatasan tersebut. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan, lalu adanya reliabilitas di dalam suatu expert system ini sehingga bisa terjadinya akses informasi yang cepat. Kemudian meningkatkan kapabilitas sistem komputer, lalu memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Tadi misalnya kita nggak tahu nih kita sakit apa, tapi gejalanya A, B, C, D, dan nanti sistem ini akan memberikan rekomendasi.
Kemudian sebagai media pelengkap dalam pelatihan juga, karena para ahli atau pakar akan mentransfer ilmunya ke dalam si ekosistem. Lalu meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Namun kelemahan dari ekosistem ini sendiri, yang pertama biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. Karena pertama kita harus mentransfer ilmu dari si pakar, itu bukan sesuatu yang murah gitu. Yang namanya data itu sangat-sangat mahal harganya gitu. Makanya sistem ini juga akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sulit dikembangkan karena kaitannya dengan ketersediaan pakar. Jadi misalnya kita mau bikin sistem kedokteran, ada pakar dokternya. Tapi kalau kita bikin sistem misalnya pertahanan, itu kan orangnya sedikit seperti itu. Nah, itu juga sulit dikembangkan ya ketika kita tidak mendapatkan pakar dalam bidang yang akan kita buat suatu ekosistem. Kemudian sistem pakar tidak 100% bernilai benar karena ini hanya rekomendasi gitu. Tidak akan sama kita berkonsultasi dengan sistem atau kita berkonsultasi langsung dengan para ahli. Nah, ini kita lihat struktur expert system, ada knowledge base, kemudian ada inference engine-nya, kemudian ada working memory, faktanya, kemudian ada explanation facility, knowledge acquisition facility, baru user interface. Jadi di knowledge base itu nanti akan ditampung, kemudian ada inference engine-nya, lalu working memory di dalam situ apapun data-data yang dihasilkan dari pakar tersebut nanti akan di explanation facility, lalu di knowledge acquisition facility, di dalam situ akan diolah, baru nanti adanya user interface yang akan digunakan oleh para user. Jadi contoh ekosistem itu sendiri yang pertama Delta. Nah, Delta ini adalah sistem pakar ya, sistem pakar yang dibuat untuk membantu para karyawan bagian pemeriksaan dan pemeliharaan mesin diesel dalam memantau seluruh mesin jika ada produksi yang tidak baik. Jadi misalnya ada suatu diesel yang berfungsi tidak baik, si Delta ini akan memberikan semacam informasi gitu. Jadi ini kemudian nanti masalahnya apa? Kayak misalnya contohnya printer gitu, masalahnya kok nggak bisa ngeluar kertas. Nanti dia akan memberikan step by step bagaimana cara perbaikannya. Kemudian seperti itu ya. Lalu ada Folio. Folio ini sistem pakar juga yang menolong pada stockbroker serta tugas manajer dalam menangani investasi. Jadi di sini bertugas mewawancari langganan. Jadi nanti si langganan itu akan diwawancarai oleh si Folio ini sendiri. Oke, kemudian ada micin. Micin ini sistem yang membantu diagnosis penyakit infeksi seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi dia akan merekomendasikan pengobatannya seperti apa. Lalu ada dendral, ada electronic layer, di sini membantu rekayasa perancangan juga. Kemudian ramalan cuaca itu bagian dari expert system juga. Exxon ini dia membantu konfigurasi pada sistem komputer. Jadi bagian dalam sistem komputer ya. Ada Excel. Ini membantu karyawan bagian penjualan untuk memilih komponennya karena terlalu banyak biasanya ya. Jadi bagian penjualan akan dibantu si Excel ini, prospektor. Nah, kemudian yang selanjutnya ada artificial intelligence. Nah, kalau artificial intelligence ini ilmu untuk merancang, membangun, dan mengkoreksi satu mesin komputer atau program hingga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Jadi ada artificial intelligence, ada expert system, tujuannya hampir sama, yaitu untuk memiliki kecerdasan layaknya manusia itu sendiri. Jadi contoh penerapan AI itu ada Siri, ada sistem komputer yang Apple sediakan pada hampir semua produk elektroniknya. Jadi Siri ini penerapan dari artificial intelligence ya. Jadi dia berupa suara manusia yang terlihat natural untuk diajak berkomunikasi layaknya manusia. Jadi kalau kita tekan si Siri ini nanti bisa berkomunikasi seperti kita sedang berkomunikasi dengan orang lain gitu. Kemudian ada lagi Alexa. Alexa ini hampir sama seperti Siri ya. Jadi dia kayak asisten di dalam handphone gitu yang bisa membantu kebutuhan kita. Bedanya ini biasanya ditanamkan di smart home yang ada di dalam rumah kita. Nah, ini contohnya ya. Jadi
Di sini kita nggak perlu memberikan perintah di depan speaker untuk mendapatkan respon, tinggal sebutkan perintah dimanapun Anda berada, Alexa. Jadi dengan adanya ini di rumah, kita bisa memberikan perintah ya, misalnya untuk kegiatan-kegiatan mematikan TV, segala macam, itu nanti dia bisa memberikan informasi ke smart home yang lainnya. Terus ada lagi Tesla. Tesla ini di self driving ya, jadi kayak mobil itu bisa mengemudi sendiri gitu tanpa adanya sopir. Oke. Nanti mungkin dengan adanya AI yang diterapkan di seluruh dunia, kita nggak perlu setir lagi gitu ya, bisa nyetir sendiri. Nah ini contoh mobil Tesla ya, bisa nyetir sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat perbedaan antara DSS dan IS. Dari sisi tujuan, DSS ini membantu pengambil keputusan. Nah, kalau IS dia lebih ke pengganti penasehat manusia. Kemudian yang memberikan rekomendasi, kalau DSS lebih ke manusia dan sistem, karena tetap adanya peran manusia di dalam DSS, kalau IS itu lebih ke sistem. Tujuannya DSS membuat keputusan, kalau IS itu dia transfer keahlian dari para ahli dan pemberian saran atau rekomendasi. Kemudian arah permintaannya, kalau DSS dari manusia mengarahkan mesin, kalau IS mesin mengarahkan manusia. Lalu dari segi dukungan, ada pribadi, grup, dan institusi. Kalau IS lebih ke pribadi ya, biasanya para ahli itu kan pakar itu personal gitu. Metode manipulasinya ada angka kalau DSS, kalau nanti kita manipulasi data-data itu ke dalam angka, kalau IS simbol. Kemudian karakteristik masalahnya, kalau DSS dia lengkap, kalau IS sempit. Hanya satu aja, misalnya bidang apa, nanti ahlinya ada. Kemudian tipe masalahnya, kalau DSS itu dia unik, kalau IS lebih ke masalah yang terjadi berulang-ulang. Kemudian isi dari database-nya, kalau DSS itu lebih ke pengetahuan yang ada, kriterianya apa aja, nanti alternatifnya apa aja. Kalau IS lebih ke pengetahuan dan prosedural ya. Kemampuan penalarannya, kalau DSS dia nggak bisa. Nah, kalau IS itu dia bisa menalarkan. Kemampuan penjelasannya, kalau DSS terbatas, kalau IS dia punya kemampuan penjelasan. Oke, sekian pertemuan minggu ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga dunia cepat membaik ya. Bu Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.